Ini tidak asing lagi bagi teman-teman Serba TV ya, karena fenomena ini lagi booming di seluruh Nusantara ya. Permainan lato-lato kini sangat digandrungi. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun tidak mau ketinggalan. Apalagi bila mendengar suaranya, khas permainan lato-lato. Tak-tok, 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 tak-tok. Permainan dua bantul ukuran bola golf yang terikat tali ini seolah mudah. Padahal butuh kelihayan dan konsentrasi agar lato-lato yang mulanya digoyang biasa bisa berputar seolah kincir. Inilah yang membuat banyak orang penasaran. Selama belum berhasil memutar, akan ketagihan mencoba. Meski hanya permainan biasa, sosiolog Universitas Pajajaran Dr. Heri Wibowo meyakini musim lato-lato ini bisa dimanfaatkan orang tua untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gawe atau gadget. Ya. Heri mengatakan anak bisa menjadi sedikit terhindar dari positif negatif. Heri mengatakan anak bisa menjadi sedikit terhindar dari potensi negatif yang bisa dialami ketika terlalu banyak bermain gadget. Saat bermain lato-lato dengan temannya, interaksi sosial anak pun bisa terbangun. Inilah ajang membangun interaksi sosial dari generasi Z yang sering disebut generasi alien karena suka menyendiri dan generasi rebahan. Kata Heri dalam keterangan resmi Unpad di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, mainan lato-lato juga bisa menumbuhkan pola pikir pada anak terkait proses. Ia menilai anak-anak pun bakal memiliki pemahaman bahwa kesuksesan itu harus menempuh proses dan tidak instan. Jadi tidak seperti mie instan. Dengan penekanan bahwa proses ini penting, tidak ada sukses instan, dan berlatih akan membawa hasil, kata Heri. Secara tidak langsung menurutnya, anak yang memainkan lato-lato akan berusaha menunjukkan kemahirannya di depan sebanyaknya. Hal itu bisa menjadi lahan positif bagi anak untuk membangun konsep diri positifnya. Di samping dengan anak-anak sebaya, menurutnya, para orang tua juga bisa memiliki ruang untuk mengapresiasi anaknya ketika menunjukkan kemahirannya dengan bermain lato-lato. Dapat menjadi waktu berkualitas bagi anak dan orang tua, sekaligus wahana pemahaman nilai-nilai positif dan sarana orang tua mengapresiasi kelebihan sang anak. Sehingga anak makin merasa berharga. Ini penting bagi tumbuh kembangnya kelak, kata Heri. Meski banyak sisi positifnya, bermain lato-lato juga bisa mendatangkan dampak negatif bila waktu bermain tidak diatur. Selain itu, bisa saja menjadi rendah diri jika tidak berhasil memainkannya. Hahaha. Sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi penuh dalam memainkan agar tidak membahayakan pemain maupun teman-teman di sekitarnya. Atau bisa juga pakai helm ya teman-teman. Kata Heri, selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad itu, bermain lato-lato ini bisa menjaga interaksi sosial di antara anak-anak, orang tua, dan semua generasi. Lato-lato menjadi permainan yang sedang viral di Indonesia saat ini. Permainan tradisional ini banyak dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Bahkan hingga Presiden Joko Widodo yang juga menjajal main lato-lato yang kini sedang viral itu. Asal-usul lato-lato. Lato-lato ini sangat ikonik sejak zaman 1990-an, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan.
Sejak Desember 2022, permainan ini kembali viral. Fenomena lato-lato memenuhi berbagai laman media sosial saat ini. Peran media sosial membuat lato-lato kini dikenal luas oleh berbagai macam kalangan. Meskipun banyak ditemukan di Indonesia sejak zaman dulu, namun ternyata permainan ini muncul pertama kali pada 1960-an lalu, mulai populer tahun 70-an di Amerika. Di Amerika sendiri, lato-lato disebut dengan nama clankers. Dari kemudian teman-teman apakah tahu dari mana asal kata lato-lato itu berasal? Asal kata lato-lato merupakan sebutan permainan tradisional yang berasal dari bahasa Bugis. Di daerah Makassar sendiri disebut dengan kato-kato, dan sementara di Pulau Jawa disebut dengan etek-etek.